Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Dr. Rafiqul MPD. Yang saya hormati selaku dosen pengampu yaitu Dr. Rafiqul MPD dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Pada video ini kita akan membahas materi mengenai grup komunikasi yang akan disajikan oleh kelompok penjelas. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Intan Febrian BPDI dengan NPM 063 1050 017. Kemudian yang kedua ada Mas Hadi Bazuna dengan NPM 063 1050 115. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Yarni Swati dengan NPM 063 1050 109. Teman-teman yang menyaksikan video ini dipersilakan untuk menyiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada yang ingin didiskusikan boleh langsung di kolom komentar. Nah, di sini pada video kali ini kita akan membahas beberapa sub materi. Yang pertama ada definisi dan notasi, yang kedua ada notasi cycle, dan yang ketiga ada sifat-sifat dari permukaan itu sendiri. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan pertama yaitu definisi dan notasi yang akan disampaikan oleh Maksa. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan notasi. Next. Di sini ada definisi permutasi dari A, permutasi grup dari A. Itu mengatakan permutasi dari himpunan A adalah fungsi dari A ke A yang bersifat satu-satu dan onto. Grup permutasi dari himpunan A adalah himpunan permutasi dari A yang membentuk grup dengan komposisi fungsi. Nah, di sini terdapat contoh soal. Contoh soalnya, dari sebuah mutasi alfa dari himpunan 1, 2, 3, 4 dengan menerapkan A1-nya itu bernilai 2, A2-nya sama dengan 3, A3-nya bernilai 1, dan A4-nya bernilai 4. Maka korespondensinya pertama kita tulis alfa sama dengan 1, 2, 3, 4 ke samping. Nah, di bawahnya kita menuliskan A1, A2, A3, dan 4. Itu akan menjadi alfa sama dengan kita tulis juga atasnya 1, 2, 3, 4. Yang tadi diketahui bahwa A1-nya itu bernilai 2, makanya dinilai di sini A1-nya berubah jadi 2. Selanjutnya A2-nya bernilai 3, makanya di sini berubah jadi 3, dan A3-nya bernilai 1, makanya di sini berubah jadi 1, dan A4-nya bernilai 4, makanya di sini berubah menjadi 4. Selanjutnya permutasi komposisi. Permutasi komposisi ditunjukkan dalam notasi barisan yang diangkat dari kanan ke kiri, membawa dari atas ke bawah lagi. Contoh, alfanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nilai alfanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 5, 1 dengan gamanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3. Nah, maka permutasi komposisi dari gamma ke alfa adalah pertama kita tulis dulu tadi nilai gammanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3. Dan nilai alfanya kita tuliskan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 5, 1. Nah, di sini kan diketahui bahwa permutasi komposisi itu dari kanan ke kiri dengan membawa dari atas ke bawah. Berarti ini kan 1, 2, di sebelah kirinya 2 ke 4. Berarti di sini 1 ke 2. Nah, selanjutnya 2 ke 4. 4 di sebelah kirinya adalah 4 ke 2. Berarti 2-nya di bawahnya adalah 2. Nah, 3 ke 3. 3 di sebelah kirinya adalah 1. Berarti di sini makanya 3 dan 1
4 ke 5, 5 ke 3, berarti di sini kita tulis 4 ke 3, 5 ke 1, 1 dan 1 ke 5. Makanya di sini kita tulis 5 ke 1. Selanjutnya ada notasi sikel. Nah, selain notasi matriks, permutasi dapat dinyatakan dalam notasi putaran atau cycle notation. Perhatikan permutasi berikut. Nah, di sini ada alfa yaitu 1 2 3 4 5 6. Bawahnya ada 2 1 4 6 5 3. Nah, penempatan nilai-nilai permutasi tersebut itu dapat dinyatakan secara skematik sebagai berikut. Seperti gambar di bawah ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya skema tersebut dapat kita tulis dengan notasi putaran seperti berikut, yaitu alfanya itu kan 1 ke 2, jadi dia akan memutar 1 ke 2 dan 2 balik lagi ke 1. Nah, terus 3 4 6 itu akan selalu berputar dari 3 ke 4, 4 ke 6, 6 balik lagi ke 3, dan 5 akan ke dirinya sendiri. Nah, atau bisa kita tulis juga dengan alfanya itu 1 ke 2, 3 4 6. Nah, diperhatikan bahwa putaran yang hanya mempunyai satu masukan yaitu di 5 di angka ini dapat dihilangkan. Bila dalam penulisan notasi putaran ada elemen yang hilang atau tidak dituliskan, berarti elemen ini yang hilang tersebut dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, di sini perhatikan permutasi kedua berikut ini. Di sini ada betanya 1 2 3 4 5 6. Untuk yang bawahnya 5 3 1 6 2 4. Nah, permutasi ini dapat ditulis dalam notasi putaran yaitu beta sama dengan 2 3 1 5 dan 6 4. Atau bisa kita tulis juga dengan betanya itu 4 ke 6 sama 3 1 5 2. Nah, di sini ada sifat-sifat permutasi. Sifat-sifat permutasi yang pertama itu ada teorema 5.1 yang menyatakan hasil putaran yang saling lepas atau disjoint cycle. Setiap permutasi dari himpunan terbatas dapat ditulis sebagai cycle atau sebagai produk dari disjoint cycle. Nah, di sini terdapat bukti alfa merupakan permutasi dari 1 2 3 sampai dengan n. Untuk menuliskan disjoint cycle, kita memulai dengan memilih anggota A. Nah, katakanlah A-nya ini adalah A1, kemudian A2 dikurangin A dikali A dikali dengan A3 dikurangin A buka kurung A dikali dengan A1, itu akan menghasilkan A pangkat 2 dikali A1 dan seterusnya sampai kita dapatkan A1 sama dengan A pangkat M dikali A1 untuk beberapa M. Nah, diketahui ada beberapa M karena deretan A1 dikali A membuka kurung A1 dikali dengan A pangkat 2 dikali dengan A1 harus tidak berhingga. Jadi pada akhirnya terjadi pengulangan. Nah, di sini katakanlah A pangkat I dikali A1 itu akan sama dengan A pangkat J dikali dengan A1. Untuk I dan J dengan I-nya itu kurang dari J. Kemudian A pangkat 1 dikurangin A pangkat M dikali dengan A1, di mana M dikurangin J dikurang I. Maka kita sebut hubungan antara A1, A2, A3 sampai dengan AM seperti A sama dengan A1, A2, A3 sampai dengan AM. 3 titik akhir barisan menunjukkan kemungkinan tidak habis. Dalam kasus seperti ini hanya memilih elemen dari B1 sama dengan A pangkat K, B1 untuk beberapa K pada cycle baru tidak akan memiliki unsur yang sama dengan cycle sebelumnya yang dibangun. Kalau begitu jadinya A2 itu dikali dengan A1, lalu A pangkat I dikali dengan A1 akan sama dengan A pangkat J dikali A1 untuk di I dan J. Tapi kemudian jika A pangkat I dikurangin J dikali dengan A1 itu akan sama dengan B1 dan sampai B1-nya itu bernilai AI untuk J yang bertentangan dengan cara B1 dipilih sampai kita mendapatkan semua elemen A. Nah, permutasi ini akan terlihat seperti dengan cara ini kita
dengan seperti nanti caranya ya, ada di slide selanjutnya. Nah, dengan cara ini kita melihat untuk setiap permutasi dapat ditulis sebagai produk dari disjoint cycle. Boleh next. Nah, di sini ada contoh soal dari disjoint cycle. Nah, pertama tentukan disjoint cycle dari 1, 2, 3, 5 dan 5, 1, 3. Nah, untuk menjawabnya pertama kita nulis dulu notasi cycle-nya, yaitu 1, 2, 3, 5, 4, 1, 3 itu dapat dibentuk barisan permutasi, yaitu ini kan kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Nah, di sini yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1, 2, 3, 4, 5 kita tulis 1 ke 2. Nah, di sini kan 2 ke 3, berarti 2 ke 3, 3 ke 5, berarti 3 ke 5. Untuk 4 itu kan nggak ada. Nah, tadi kan sebelumnya udah dijelaskan bahwa 4 itu bakal bermutasi ke dirinya sendiri. Makanya 4 ke dirinya sendiri, yaitu 4. Nah, dari 5 dia balik lagi ke 1, berarti makanya di sini 5 ke 1. Nah, untuk yang 4, 1, 3 itu ada misalnya di sini 4 ke 1. Berarti di sini 4 ke 1, 1 ke 3 dan 3 ke 4. Karena balik lagi. Nah, untuk 2 dan 5 itu bakal bermutasi ke diri dia sendiri. Nah, maka dari komposisi secara sebelumnya, kita lihat dari sebelah kanan, dari atas ke bawah, lalu ke kiri. Berarti 1 ke 3, ini 1 ke 3, 3 yang di sebelah kiri ke 5, makanya di sini 1 ke 5. 2 ke 2, 2 di sebelah kirinya ke 3, makanya 2 ke 3. Nah, 3 ke 4. 4 di sini ke 4, makanya di sini 3 ke 4. Nah, 4 ke 1, 1 ke 2, makanya di sini 4 ke 2. 5 ke 5, 5 di sini di sebelah kirinya adalah 1, makanya 5 ke 1. Maka disjoint cycle-nya akan menjadi 1 ke 5 karena di sini 1 ke 5 dan 5 ke 1, berarti di sini sudah selesai ya. Kita tutup kurungin. Nah, selanjutnya 2 ke 3, 3 ke 4, 4 dan ke 2, makanya kita buat jadinya buka kurung 2, 3, 4. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mata. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Intan. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat permutasi yang kedua, yaitu teorema 5.2. Nah, di sini teorema 5.2 itu menyatakan disjoint cycle komut atau sikel yang saling lepas itu bersifat komutatif. Nah, di sini jika pasangan sikel alfa sama dengan A1, A2 sampai AM dan beta sama dengan B1, B2 sampai Bn tidak mempunyai elemen-elemen atau entry yang sama, maka dapat dinyatakan bahwa alfa beta sama dengan beta alfa. Jadi sifatnya itu komutatif, bisa dibalik gitu ya. Nah, kan disjoint itu artinya tidak ada elemen yang sama. Nah, jadi si alfa beta sama dengan beta alfa itu bisa kita tuliskan. Alfa kan tadi A1, A2 sampai AM, kemudian dikali beta. Betanya B1, B2 sampai Bn. Sama dengan kebalikannya, yaitu beta B1, B2 sampai Bn dikalikan alfa A1, A2, AM. Nah, di sini kalau dia tidak disjoint atau kalau dia tidak disjoint, maka tidak bisa berlaku komutatif. Nah, tidak disjoint itu jadi kalau misalkan ada yang sama gitu elemennya atau angkanya, maka dia tidak akan berlaku komutatif. Nah, contohnya seperti yang di bawah ini. Di sini kan ada 1, 2, 3, 3, 4. Nah, tidak akan sama dengan 3, 4, 1, 2, 3. Jadi yang 1, 2, 3, 3, 4 itu tidak akan bisa dibalik, itu tidak komutatif. Karena kan dia
bukan sikel yang saling lepas atau sikel yang tidak saling lepas. Jadi kan di sini ada angka 3. Nah, di yang kedua juga ada angka 3. Jadi dia itu bukan sikel yang saling lepas atau bukan disjoint cycle. Jadi tidak akan berlaku komutatif. Nah, di sini ada buktinya. Misalkan alfa dan beta adalah permutasi dari himpunan S sama dengan A1, A2, AM, B1, B2 sampai Bn, C1, C2 sampai CK. Nah, di sini di mana C adalah anggota S yang dibiarkan tetap oleh alfa dan beta. Mungkin tidak ada C. Untuk membuktikan alfa beta itu sama dengan beta alfa, kita harus menunjukkan bahwa alfa beta dikali X sama dengan beta alfa dikali X. Nah, untuk setiap X di S, jika X adalah satu dari elemen A, katakanlah AI, maka alfa beta dikali AI sama dengan alfa dalam kurung B dikali AI. Jadi kita kalikan terlebih dahulu betanya dikali AI, kemudian sama dengan beta dikali AI itu sama dengan AI. Jadi alfa dikali AI sama dengan AI ditambah 1. Nah, karena beta memperbaiki semua elemen A, kami bisa mengartikan bahwa AI ditambah 1 sebagai A1 jika I sama dengan M. Nah, untuk alasan yang sama, kita juga bisa sifat kebalikannya, yaitu beta alfa dikali AI sama dengan beta dikali alfa AI sama dengan beta dikali AI ditambah 1. Kan tadi beta AI ditambah 1 itu kan sama dengan AI ditambah 1. Nah, oleh karena itu, fungsi alfa beta dan beta alfa bersesuaian dengan elemen A. Mirip dengan menunjukkan bahwa alfa beta dan beta alfa bersesuaian dengan elemen B juga. Nah, yang terakhir, misalkan X adalah elemen C, misalkan CI. Kemudian, karena alfa dan beta memperbaiki elemen C, kita punya bahwa alfa beta dikali CI sama dengan alfa beta dikali CI sama dengan alfa dikali CI sama dengan CI. Dan kebalikannya, yaitu beta alfa dikali CI sama dengan beta dikali alfa dikali CI sama dengan beta dikali CI sama dengan CI. Nah, hasil ini akan terbukti. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini diketahui alfa sama dengan 13, permutasi dari 13, 27, 456, 8, dan beta sama dengan 1237, 648, 5. Nah, ketika alfa dikali beta, bisa kita tuliskan yang ini semuanya kita tuliskan ya, jadi satu gitu. Jadi 13, 27, 456, 8, permutasi 1237, 648, 5. Nah, buktikan jika alfa beta menghasilkan bentuk cycle yang saling lepas. Nah, akan kita buktikan bahwa alfa dikali beta itu hasilnya akan disjoint cycle. Nah, jadi di sini kan tadi diketahui ya alfanya itu 13, 27, 4, 5, 6, 8. Nah, kita bisa tuliskan terlebih dahulu nih, kan 1 sampai 8. Jadi kita tuliskan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita dengan cara penguraiannya. Nah, kan di sini 1, 3. Nah, kita bisa tuliskan nih. Di sini kan 1 ke 3, kemudian 3-nya kita tuliskan ke 1. Karena kan di sini sikelnya cuma 1 ke 3, balik lagi 3-nya ke 1. Jadi cukup dia berdua. Kemudian yang ini ada 2 ke 7. Nah, jadi di sini kita tulis 2 ke 7, 7 ke 2. Nah, ini juga sampai sini aja, cuma ada 2 cycle. Terus 4, 5, 6. Nah, di sini ada 4 ke 5, kemudian 5 ke 6, dan 6-nya balik lagi ke 4. Nah, di sini kan 8 cuma 1 ya. Jadi artinya 8 itu dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi 8 ke 8. Nah, untuk yang beta, sini kan 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, 5. Nah, sama seperti yang pertama tadi, kita tuliskan 1 sampai 8, kemudian kita lihat 1, 2, 3, 7, artinya
itu 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 7, dan 7-nya balik lagi ke 1. Karena kan cycle. Kemudian 6, 4, 8. Nah, di sini kita lihat 6 ke 4, kemudian 4-nya ke 8, dan 8-nya balik lagi ke 6. Nah, di sini kan 5 seperti 8 yang tadi ya. 5 itu ditulis 5 aja. Jadi dia dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi 5 ke 5. Nah, untuk ngebuktiin bahwa alpha beta itu bentuk cycle atau disjoint cycle, kita bisa tuliskan nih yang ini nih, yang dua ini. Nah, jadi kan AB alpha beta. Alpha beta kita tuliskan 1 2 3 4 5 6 7 8 3 7 1 5 6 4 2 8. Betanya 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 7 8 5 4 1 6. Nah, kita bisa mengoperasikan seperti cara yang tadi Marsha jelaskan, yaitu 1 ke 2. Di sini kan 2-nya ke 7 ya, 2 ke 7. Nah, jadi kita bisa tulis di sini 1-nya ke 7. Kemudian 2 ke 3, 3-nya ke 1 kan. Jadi 2-nya kita tulis ke 1. Kemudian 3 ke 7. Nah, 7-nya ke 2. Jadi kita tulis 3 ke 2. Kemudian 4 ke 8. 4 ke 8 nih, di sini 4 ke 8, kemudian 8-nya ke 8 lagi. Jadi kita tuliskan 4 ke 8. Di sini kan 5 ke 5. 5 ke 5. 5-nya di sini ke 6 nih. 5 kan ke 6 ini. Jadi ditulis 5 ke 6. Kemudian di sini 6-nya ke 4. Nah, ke sini jadi 6-nya ke 4 lagi. 6 ke 4. Nah, di sini 4-nya ke 5, jadi ditulis 6 ke 5. Kemudian 7-nya ke 1, di sini 1-nya ke 3, jadi ditulis 7 ke 3. Kemudian 8 ke 6, 6-nya ke 4, jadi kita tuliskan 8 ke 4. Nah, dari uraian yang ini, kita bisa tulis kan 1 ke 7. Nah, kita tulis 1 ke 7. Terus di sini 7-nya ke 3, jadi di sini tulis 3. Kemudian 3-nya ke 2. Nah, jadi di sini tulis 2. 2-nya balik lagi ke 1. Jadi siklenya dari 1 7 3 2. Nah, 2-nya kan balik lagi ke 1. Jadi tulis aja 1 7 3 2. Untuk yang 4 8, di sini kita lihat 4 itu ke 8. Kemudian 8-nya balik lagi ke 4. Jadi siklenya cuma 2, 4 ke 8. Kemudian 5 ke 6. Sini kan 5 ke 6. Kemudian 6-nya ke 5 lagi. Jadi bisa ditulis 5, 6. Nah, jadi terbukti bahwa alpha beta itu menghasilkan bentuk cycle yang saling lepas atau disjoint cycle, yaitu 1 7 3 2 4 8 5 6. Kenapa disebut disjoint cycle? Karena kan tidak ada pengulangan angka gitu. Dari setiap permutasinya itu nggak ada angka yang sama. Jadi dia disjoint cycle. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini pada S7 diketahui alfa sama dengan 1 2 4 dan betanya sama dengan 3 5 6 7. Buktikan bahwa alfa beta sama dengan beta alfa. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Kita tulis uraikan lagi ya, seperti tadi. Kan alfanya sama dengan 1 2 4. Kita bisa tuliskan 1 2 4. Artinya 1 ke 2, 2 ke 4, 4-nya balik lagi ke 1. Nah, untuk 3 5 6 7 kan tidak dituliskan. Jadi 3 5 6 7 itu dipetakan ke dirinya sendiri. Kemudian yang betanya 3 5 6 7. Nah, 3 5 6 7. Jadi 3 ke 5, 5 ke 6, 6-nya ke 7 dan 7-nya balik lagi ke 3. Nah, untuk 1 2 dan 4-nya kan tidak dituliskan permutasinya. Jadi
dia dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi kayak gini. Nah, penyelesaiannya kita tuliskan lagi alfa beta sama dengan yang ini ya, kita tuliskan. Nah, seperti ini di sini. Kemudian caranya kayak tadi, 1 ke 1. Kan ini 1 ke 1, kemudian di sebelah kirinya 1 ke 2. Jadi kita bisa tuliskan hasilnya. Jadi 1 ke 2. Terus 2 ke 2 di kanan, 2 ke 4 di kirinya. Jadi kita bisa tuliskan 2 ke 4. Terus 3 ke 5 di kirinya, 5 ke 5. Jadi kita tuliskan 3 ke 5. Terus kan di sini 4 ke 4. Nah, di kirinya 4-nya itu ke 1. Jadi 4 ke 1. Kemudian 5 ke 6. Kita cari di sini atasnya 6. 6-nya ke 6. Jadi kita tuliskan 5 ke 6. 6 ke 7. 6 ke 7. Kemudian kan 7 ke 7 lagi kan. Jadi kita tuliskan 6-nya ke 7. Kemudian 7 ke 3. Di kirinya 3-nya ke 3. Jadi kita tulis 7 ke 3. Nah, maka dari uraian ini kita bisa tuliskan bahwa permutasinya atau cycle-nya yaitu 1 ke 2, 2 ke 4, 4-nya balik lagi ke 1. Jadi kita tuliskan 1, 2, 4. Terus 3 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7-nya balik lagi ke 3. Jadi kita tuliskan 3, 5, 6, 7. Nah, untuk beta dikali alfanya sama caranya seperti tadi. Di sini 1 ke 2, 2 ke 2, kita tulis 1, 2. Kemudian 2 ke 4, 4-nya ke 4, jadi ditulis 2, 4. 3 ke 3, 3-nya ke 5, jadi 3, 5. Kemudian 4-nya ke 1, 1-nya ke 1 lagi, jadi 4 ke 1, 5 ke 5, terus 5-nya ke 6, jadi 5 ke 6. 6 ke 6, 6-nya ke 7, jadi 6 ke 7. 7 ke 7, 7-nya ke 3, kita tuliskan 7 ke 3. Jadi bisa kita tuliskan siklenya yaitu ada 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7. Maka di sini terbukti bahwa jika disjoint cycle, maka jika disjoint cycle jadi alfa dikali beta itu akan komutatif. Jadi alfa dikali beta sama dengan beta dikali alfa, hasilnya akan sama seperti ini. Baik, selanjutnya ada teorema 5.3 menyatakan order of permutation oleh Ruffini tahun 1799 atau order dari permutasi. Nah, di sini menyatakan order suatu permutasi dari suatu himpunan berhingga yang ditulis dalam bentuk sikel yang saling lepas atau disjoint cycle adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari panjang cycle itu sendiri. Nah, di sini ada contoh soal. Diberikan permutasi alfa sebentar. Diberikan permutasi alfa sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan beta sama dengan 1, 5, 3, 2, 4. Tentukan order dari permutasi alfa dikali beta. Nah, menentukan disjoint cycle dari permutasi tersebut yaitu caranya seperti yang sebelumnya. Kita uraikan terlebih dahulu dari cycle 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 5, 4. Kemudian betanya sama dengan 1, 5, 2, 4. Kita bisa tuliskan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3. Nah, alfa dikali beta sama dengan, kita tuliskan kedua ini. Nah, alfa dikali beta, kan di sini 1 ke 5. Dilanjut, nah di sini 5-nya ke 4, jadi ditulis 1 ke 4. Kemudian 2-nya ke 4, 4-nya ke 5,
Jadi 2 ke 5. Kemudian 3-nya ke 1, 1-nya ke 2. Jadi kita tuliskan 3 ke 2. Kemudian 4-nya ke 2, 2-nya ke 1. Bisa tuliskan 4 ke 1. Kemudian 5 ke 3, 3-nya ke 3 lagi. Jadi 5 ke 3. Nah, hasil dari alfa dikali beta, cycle-nya yaitu 1, 4, 2, 5, 3. Nah, untuk cara yang pertama, kita bisa memakai KPK. Nah, KPK dari 1, 4, 2, 5, 3 ini. Dari cycle-nya gitu. Nah, order dari permutasi alfa beta sama dengan 1, 4, 2, 5, 3 adalah yang pertama, order dari cycle 1, 4 itu sama dengan 2 kan, ada 2. Kemudian order dari 2, 5, 3 itu sama dengan 3. Karena kan di sini cycle-nya ada 3. Nah, kemudian maka order dari alfa beta sama dengan 1, 4, 2, 5, 3 adalah KPK dari 2 dan 3. Nah, KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Jadi, order dari alfa beta itu 6. Karena kan KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Oke, selanjutnya ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kan tadi alfa beta itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2, 1, 3. Nah, kan di sini bisa dijabarkan nih kayak gini. Nah, cara yang pertama, itu bisa kita pangkatkan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2, 1, 3 dipangkatkan 1 sama dengan dirinya sendiri ya. Sama aja gitu. Kemudian kita pangkatkan 2. Nah, ketika dipangkatkan 2, hasilnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 4, 2. Kemudian kita pangkatkan 3. Nah, ketika dipangkatkan 3, nggak usah dijabarkan. Ini kan jadi 1, 2, 3 gitu. Nggak, kan tadi yang dipangkatkan 2 kita udah dapet ya. Jadi, bisa kita kalikan aja. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 2, 1, 3 dipangkatkan 2. Dikalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 2, 1, 3. Sama dengan, kan tadi yang pangkat 2 hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5, 4, 2. Dikalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 2, 1, 3. Maka akan menghasilkan ini. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 1, 5. Kemudian, kan masih belum jadi identitas ya. Maka masih kita pangkatkan lagi. Nah, yang dipangkatkan ini tuh sampai kita dapat identitas hasilnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2, 1, 3 dipangkatkan 4, itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2, 1, 3 dipangkatkan 3, dikali 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2, 1, 3 sama dengan hasilnya ini. Nah, hasilnya kan belum identitas juga ya. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 2, 4, 3. Nah, kita bisa pangkatkan lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2, 1, 3, pangkatkan 5. Nah, bisa kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2, 1, 3 dipangkatkan 4, dikali 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2, 1, 3. Nah, hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 5, 1, 2. Nah, di sini masih belum menghasilkan identitas, maka kita bisa pangkatkan lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2, 1, 3, kita pangkatkan 6. 6 ya. Kemudian bisa tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2, 1, 3 dipangkatkan 5, dikali 1, 2, 3, 4, 5, kali 4, 5, 2, 1, 3. Sama dengan hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini hasilnya bakalan jadi 1.
atau identitas, karena kan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Nah, karena di sini udah identitas, maka kita bisa simpulkan bahwa order dari alfa beta sama dengan 1, 4, 2, 5, 3 itu adalah 6. Nah, di sini kan karena pangkat 6, jadi ordernya itu 6. Mau pakai cara 1 yang KPK atau cara 2 yang dipangkatkan ini, hasilnya itu sama aja ya, teman-teman. Nah, di sini nih bisa dilihat nih alfa beta pangkat 6 itu ya. Nah, kemudian di sini ada teorema 5.4. Menyatakan product of two cycle atau hasil dari 2 cycle. Nah, hasil dari 2 cycle ini juga bisa disebut transposisi. Nah, setiap permutasi dalam Sn, di mana n lebih dari 1, adalah hasil dari 2 cycle. Nah, permutasi paling sederhana adalah cycle dengan panjang 2, yang disebut dengan transposisi. Sebarang permutasi dari himpunan berhingga yang memuat paling sedikit 2 elemen dapat dituliskan sebagai perkalian dari transposisi dengan aturan sebagai berikut. Kan A-nya itu misalkan A1, A2 sampai AK sama dengan, nah kita tulis permutasi atau cycle-nya itu yang pertama, yang di depan, sama yang belakang. Jadi A1, AK, kemudian A2, AK dikurang 1, sampai A1, A2. Nah, dengan demikian, untuk merepresentasikan permutasi sebagai perkalian dari transposisi tidak tunggal. Di sini kita lihat buktinya. Pertama, perhatikan bahwa identitas dapat dinyatakan sebagai 12, 12, sehingga merupakan produk dari 2 siklus. Nah, berdasarkan teorema 5.1 yang telah dijelaskan sebelumnya, kita mengetahui bahwa setiap permutasi dapat ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Kemudian perhitungan langsung menunjukkan bahwa ini sama dengan A1 AK, A2 AK dikurang 1 sampai A1 A2, B1 B1, B1 B1 dikurang 1 sampai B1 B2 sampai C1 CS, C1 CS dikurang 1 sampai C1 C2. Nah, ini melengkapi buktinya. Maka dekomposisi dalam contoh berikut menunjukkan teknik ini, teknik transposisi gitu ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, kan di sini ada permutasi 1, 2, 3, 4, 5. Kan tadi caranya dari yang ke yang terakhir gitu kan. Jadi 1 ke 5, tulis 1, 5. Kemudian 1 ke 4, 1, 4. 1, 3. Jadi 1, 3. Kemudian 1, 2. 1, 2. Nah, di sini ada 1, 6, 3, 2, 4, 5, 7. Yang pertama dulu ya, berarti satunya kedua, kemudian 1, 3, 1, 6, terus 4, 5, 7, 4 ke 7, terus 4-nya ke 5. Nah, untuk contoh soal yang kedua, 1, 6, 2, 5, 3, itu sama kayak tadi ya, ini kan 1 ke 6, terus 2 ke 3, 3, 2 ke 5. Nah, atau dengan menyisipkan transposisi A, B 2 kali, karena A, B dikali A, B adalah identitas permutasi. Nah, di sini kita sisipkan 4, 5, 4, 5. Nah, jadi hasilnya bakal sama aja gitu, karena kan A, B di 45 dikali 45 itu bakal identitas. Jadi gak apa-apa disisipkan 4, 5 ini. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai sifat-sifat permutasi. Boleh di next.
Oke, terima kasih sebelumnya. Di sini ada teorema 5.5 yang merupakan salah satu dari sifat permutasi, yaitu selalu genap atau selalu ganjil. Definisinya itu, jika permutasi A dapat ditulis sebagai perkalian yang berjumlah 2 buah siklus atau 2 cycle, maka setiap penguraian dari alfa, penguraian dari alfa akan menjadi perkalian dari 2 cycle yang bahkan harus memiliki jumlah 2 cycle seperti yang ada di bawah. Jika alfa sama dengan B1, B2 hingga B ke R, dan alfa itu Y1, Y2 sampai Y ke S, di mana beta dan Y adalah 2 cycle, maka R dan S keduanya genap atau ganjil. Nah, buktinya kita amati bahwa alfa kan sama dengan alfa, sehingga B1, B2 sampai ke BR itu akan sama dengan Y1, Y2 sampai Y ke S, yang menyiratkan bahwa gamma sama dengan Y1, Y2 hingga YS dikali BR inverse sampai B2 inverse dikali B1 inverse. Nah, di sini hasilnya itu nanti akan Y1, Y2 hingga YS ke BKS hingga B1 ke B2. Karena 2 siklus ini adalah inversnya sendiri, dengan demikian lema pada halaman 104 menjamin bahwasannya S ditambah R adalah genap, sehingga terjadi R dan S keduanya genap dan ganjil. Boleh di next. Nah, selanjutnya dari teorema tersebut akan memunculkan sebuah definisi permutasi genap dan permutasi ganjil. Apa sih definisi dari permutasi genap? Yaitu sebuah permutasi yang dapat dinyatakan sebagai perkalian, maka jumlah siklusnya disebut permutasi genap. Nah, kemudian permutasi ganjil adalah sebuah permutasi yang dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 2 siklus yang ganjil, maka disebutnya permutasi ganjil. Jadi di sini kita bisa garis bawahi bahwa permutasi genap adalah perkalian dari 2 siklus yang akan menghasilkan permutasi genap. Nah, dari ganjilnya sendiri sama, perkalian dari 2 siklus ganjil akan menghasilkan permutasi ganjil seperti itu. Next. Baik, di sini ada contoh soal. Kita bisa lihat contohnya adalah diberikan alfa sama dengan 16253 dan beta 12345. Persoalannya adalah tentukanlah transposisinya. Nah, kita bisa menyelesaikan transposisinya seperti yang dijelaskan sebelumnya pada notasi 2 siklus. Bahwasannya di sini kita satu persatu terlebih dahulu. Ada alfa yaitu 16253. Kita bisa untuk transposisikan 16 ini kan artinya dia 2 siklus ya, sudah terdiri dari 2 siklus, artinya dia akan tetap yaitu 16. Kemudian kita akan mengelola 2, 3, dan 5. Nah, caranya itu tadi notasinya dari belakang, 2 dikali 2 sama 3 dan 2 sama 5. Jadi di sini dituliskan 25 dan 23. Nah, di sini juga kita bisa menentukan caranya itu dengan menggunakan cara kedua atau cara lainnya, karena tadi kan di sini bisa 25 kemudian 23, kita juga bisa dari belakang dari angka 3 ini. Nah, 16-nya itu tetap karena dia udah membentuk 2 siklus ya. Nah, di sini kita bisa mengoperasikan 25 dan 3. 3 ini akan diaplikasikan ke 5 dan juga ke depannya yaitu 2, sehingga 16, 35 dan 32. Nah, kemudian seperti cara yang sama dijelaskan sebelumnya, dengan menyisipkan transportasi AB 2 kali, karena AB dikali AB itu akan menghasilkan identitas permutasi. Maksudnya ini adalah ini AB dikali BA ya, akan menghasilkan identitas permutasi, maka 16253 ini kita bisa hasilkan juga dengan 16, 45, 23, 45, dan 25. Nah, jika dikalikan, ini akan menghasilkan elemen identitas dari permutasi itu sendiri. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, hasilnya genap atau ganjil. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa
menghitung panjang dari hasil transposisinya. 16, 25, dan 23. Itu kan ada 1, 2, 3. Nah, berarti di sini sama dengan 3. Kita lihat lagi di bawahnya 16, 35, 32. Ini juga akan sama dengan 3. Kita lihat dengan menggunakan transposisi. Dengan menyisipkan secara transposisi, dia memiliki panjang 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 5. Artinya kita bisa simpulkan bahwasannya hasil dari alfa ini adalah menghasilkan permutasi ganjil. Mau dia dioperasikan sebagaimanapun yang akan membentuk 2 cycle, dia akan tetap menghasilkan ganjil. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan kita lihat di sini alfa itu terdiri dari 1, 2 ya, artinya dia genap, maka hasilnya adalah permutasi ganjil. Nah, kita bisa lihat nih dari yang B. B itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Dia terdiri dari panjangnya itu 1. 1 itu kan ganjil ya. Nah, kita operasikan untuk transposisinya. Maka 1, 5, 1, 4, 1, 3, dan 1, 2. 1, 2, 3, 4. Dia akan menghasilkan permutasi genap. Nah, jadi di sini kita bisa juga katakan kalau misalkan dia genap, maka hasil transposisinya adalah ganjil. Jika dia ganjil, maka hasil transposisinya adalah genap. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk transposisi selanjutnya adalah kita mulai dari belakang, dari 5 ke 4, kemudian 5 ke 3, 5 ke 2, dan 5 ke 1. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Dia hasilnya sama dengan 4, artinya dia adalah permutasi genap. Nah, kemudian dengan cara yang sama seperti atas, dengan menyisipkan AB 2 kali, karena AB sama dengan dikali BA adalah identitas permutasi, maka di sini kita dapat hasilkan 54, 52, 21, 25, 23, dan 13 itu akan menghasilkan identitas dari permutasi itu sendiri. Nah, kita hitung nih panjangnya aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga 6 ini disebut sebagai permutasi genap. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu ada teorema 5.6, di mana permutasi genap membentuk suatu grup. Definisinya adalah himpunan permutasi genap di Sn membentuk subgrup di Sn. Jadi di sini tuh kalau kita bayangkan di sini ada himpunan Sn. Nah, himpunan permutasi genapnya di dalamnya. Himpunan permutasi genap dari Sn kita sebut dengan An adalah subgrup dari Sn. Nah, definisi dari alternating group atau permutasi genap berderajat N yaitu grup permutasi genap disimpulkan dengan grup permutasi genap N disimpulkan dengan An dan disebut sebagai alternating group berderajat N. Nah, buktinya kalau An ini subset dari Sn atau An ini subgrup dari Sn adalah dapat membuktikan An berhingga, cukup dibuktikan bahwa An ini tertutup. Jadi kita misalkan alfa beta elemen An di mana alfa adalah genap 2 siklus dan beta adalah genap 2 siklus, sehingga jika alfa dikali beta yaitu genap 2 siklus dikali genap 2 siklus, artinya dia akan menghasilkan siklus genap. Nah, terbukti bahwasanya A dikali B ini tertutup. Jadi disimpulkan bahwa An adalah subgrup dari sebuah Sn. Next. Nah, di sini ada contoh soal alfa sama dengan 1, 2, 4, dan 5, beta sama dengan 1, 2, 3, dan 1, 4, 5. Kita bisa tuliskan alfa. Di sini kita jabarkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana hasilnya adalah 1 ke 2, artinya 1 ke 2, kemudian 2 ke 1. Karena 3 di sini tidak ada, artinya dia dipecahkan ke dirinya sendiri. Kemudian 4 ke 5, dan 5 ke 4. Selanjutnya, betanya itu adalah sama dengan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, berarti 1 dipecahkan ke 2, 2 dipecahkan ke 3, dan 3 dikembalikan ke 1. Kemudian, mohon maaf, ini berarti satu permutasi baris, 1, 2, 3, 4, dan 5. 1 dipecahkan ke 4, kemudian 4 dipecahkan ke 5, 5 dipecahkan ke 1, 2 dan 3 dipecahkan terhadap dirinya sendiri. Beta kan ini artinya kita harus mengalihkan dulu ya hasil dari betanya itu seperti apa.
hasil dari betanya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini 1, 4, 5, 2, 3. Karena terlalu banyak, saya bersihkan dulu ya. Kita langsung aja ke hasil yang dimiliki sama beta. Mohon maaf ya teman-teman. Di sini alfa tadi sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan hasilnya yaitu 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3 sendiri, 4 ke 5, 5 ke 4 dikalikan dengan betanya itu akan menghasilkan beta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Itu hasilnya 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 5, kemudian 4-nya ke 2, 5-nya ke 3. Kita bisa ke sini kalau misalkan 1 itu kan ke dirinya sendiri ya, karena 1 di sini juga nggak ada, 1 juga nggak ada, berarti 1 ke dirinya sendiri. Kemudian 2 dipetakan, mohon maaf, 2 di sebelah kanan itu nggak ada, artinya 2 ke dirinya sendiri. Kemudian 2 dipetakan ke 4, kemudian 3 ke 5, 4 ke 2, dan 5 ke 3. Nah, di sini kita akan mengoperasikan alfa dikali beta. Itu akan menghasilkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat nih angka 1 dari beta dulu dari kanan. Jadi 1 ke 1, kemudian 1 ke 2. Di sini ada 2. Nah, kemudian kita lihat angka 2 di beta, 2 ke 4, kemudian angka 4 di alfa, 4 ke 5. Jadi 2 ke 5. Kita lihat angka 3 di beta, 3 ke 5, 5 ke 4. Jadi di sini 4, 4 ke 2, kemudian 2 ke 1, berarti 4 ke 1, 5 ke 3, kemudian 3 ke 3, 5 ke 3. Nah, di sini kalau kita bentuk notasinya akan menghasilkan 1 ke 2, 1 ke 2, kemudian 5, 2, 1 ke 2 kan, nah 2-nya ke 5, berarti di sini 1, 2, 5, 5-nya ke 3, kemudian ke 3, 3-nya ke 4, 4-nya balik ke 1. Artinya ini notasinya masih dalam bentuk notasi permutasi biasa, yaitu 1, 2, notasi cycle biasa, 1, 2, 5, 3 ke 4. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam transportasikan ke dalam rotasi 2 siklus sehingga menghasilkan 1 ke 2, kemudian 1 ke 5, kemudian 1 ke 3, dan 1 ke 4. 1 ke 4. Nah, kita hitung nih ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini artinya panjang dari transportasinya itu menghasilkan 4 kan. Itu bilangan genap, jadi disebut permutasi genap. Permutasi genap. Nah, jadi kita bisa simpulkan nih dari sini kan dia juga permutasi genap ya, karena terdiri 2, ini juga 2, sehingga kalau permutasi genap dikalikan dengan permutasi genap akan menghasilkan permutasi genap 2. Next. Nah, di sini ada teorema terakhir, yaitu teorema 5.7. Untuk n lebih dari 1, AN memiliki order n faktorial dibagi 2. Tadi kita lihat kan bahwasannya AN itu subgrup dari sebuah SN. Di sini ada AN. Nah, terbuktinya karena SN sama dengan, kalau kita mau menghitung order dari SN, kita bisa langsung menentukan n faktorial. Sedangkan yang kita miliki adalah AN, subgrup dari SN itu. Maka untuk menghitung order dari AN-nya itu kita menggunakan rumus n faktorial dibagi 2. Nah, di sini ada contoh huruf A4 bertukar dengan permutasi genap dari 1, 2, 3, 4. Tentukan order dari A4. Nah, kita bisa menyelesaikan order dari A4 ini dengan cara A4 sama dengan, kan kita diketahui ya, di sini n-nya 4, tinggal ganti aja 4 faktorial dibagi 2. 4 faktorial itu kan berarti 4
dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Kita bisa coret 2 faktorialnya, kemudian 4 kali 3 itu 12. Nah, bukti yang lain adalah teman-teman bisa untuk membentuk susunan dari 1, 2, 3, dan 4 himpunan ini ke dalam 12 bentuk di A4, atau bisa dengan cara yang dijelaskan oleh Intan, yaitu dipangkatkan sebanyak n, maka hasil dari n-nya itu akan menghasilkan 12, atau pangkat terkecil yang menghasilkan identitas adalah 12. Seperti itu. Boleh di next. Ya, mungkin untuk video yang kita buat pada kesempatan kali ini telah mencapai di akhir, artinya pembahasan sudah selesai. Apabila ada kesalahan atau koreksi dalam pembahasan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar, atau saran yang bisa ditambahkan langsung saja. Apabila terdapat kesalahan yang kami sampaikan, mohon maaf. Terima kasih. Presentasi kali ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.